Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid Al-Khawarizmi dengan NIM 210101019, kelas E, Prodi Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu routing, fungsi routing, cara kerja routing, dan bagaimana cara pengimplementasian routing ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita yang ke pertama, yaitu apa itu routing. Routing adalah proses pengiriman data atau informasi dengan menentukan paket data yang dikirim dari satu network ke network lainnya. Seperti contoh, telepon lewat jaringan internet, kirim pesan dari satu perangkat ke perangkat lain, mengirimkan data ke jaringan dan komputer lainnya. Alat digunakan untuk melakukan routing ini adalah router. Router sendiri akan memutuskan sesuai alamat IP tujuan paket tersebut. Dengan kata lain, router ini akan menentukan alamat IP dari pengirim ke penerima hingga data tersebut atau informasi tersebut sampai ke tujuan. Yang kedua yaitu fungsi routing. Yang pertama, ada pengiriman paket data. Routing memastikan bahwa paket data dapat dikirim dari sumber ke tujuan yang ditentukan. Ini melibatkan pemilihan jalur yang optimal berdasarkan faktor-faktor seperti jarak, kecepatan, dan keadaan jaringan. Dengan routing yang efisien, paket data dapat mencapai tujuan dengan cepat dan efektif. Yang kedua, ada skalabilitas jaringan. Routing memungkinkan jaringan untuk diperluas dengan penambahan lebih banyak perangkat dan jaringan. Dengan menggunakan protokol routing yang tepat, jaringan dapat mengelola pertumbuhan dan penambahan mode baru tanpa mengganggu konektivitas dan kinerja jaringan yang ada. Kemudian yang ketiga, konektivitas jaringan. Routing memungkinkan terhubungnya jaringan yang berbeda secara bersama-sama. Dengan adanya routing, jaringan lokal dapat terhubung ke jaringan lainnya, seperti internet. Hal ini memungkinkan akses ke sumber daya yang berada di jaringan lain dan memungkinkan komunikasi antar jaringan. Dengan kata lain, dari jaringan satu ke jaringan lainnya dapat bertukar sumber. Selanjutnya yaitu keamanan jaringan. Routing juga dapat berkontribusi pada keamanan jaringan. Melalui pengaturan routing yang tepat, administrator jaringan dapat mengimplementasikan kebijakan keamanan seperti pengendalian akses dan segmentasi jaringan. Routing yang baik dapat membantu melindungi jaringan dari ancaman keamanan dan menjaga data tetap aman. Yang ketiga yaitu cara kerja routing. Proses routing yang dilakukan sebuah router menggunakan routing table untuk menentukan jalur mana saja yang bisa dilalui sebuah paket data supaya bisa mencapai tujuan akhirnya. Bisa diumpamakan bahwa routing table ini seperti jalur kereta dengan stasiun-stasiun di dalamnya. Penumpang adalah paket data yang harus naik kereta ke stasiun-stasiun tertentu untuk sampai ke tujuan akhir. Ketika sebuah router mendapatkan paket, perangkat ini langsung mengecek kemana tujuan akhirnya. Lalu, router mulai menentukan jalan yang harus ditempuh untuk koneksi yang terbaik. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis routing. Terdapat 3 jenis routing yang saya sudah rangkum di sini. Yang pertama yaitu static routing. Static routing adalah jenis routing yang rutenya ditambahkan secara manual ke routing table. Kelebihan dari tipe routing ini yaitu keamanan yang lebih tinggi. Kedua yaitu default routing. Default routing merupakan jenis routing yang menggunakan single router. Router yang digunakan akan mengirimkan semua paket ke single router. Yang ketiga adalah dynamic routing. Berbeda dari static routing maupun default routing, dynamic routing adalah proses pengiriman data atau informasi yang otomatis. Rute ini ditentukan langsung berdasarkan situasi dan kondisi jalur di routing table. Keuntungan dari tipe routing ini tentunya yaitu kemudahan konfigurasinya karena otomatis. Selain itu, pemilihan jalur atau rute juga lebih efektif. Pemilihan jalur atau rute juga jadi lebih efektif. Yang dimaksudkan adalah ketika alamat IP atau IP address ingin mengirimkan data atau informasi dari satu jaringan ke jaringan lainnya akan mengkondisikan beberapa faktor seperti bandwidth, banyaknya router, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen yaitu pengsimulasian bagaimana cara kerja routing. Kali ini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer versi 8.1.2. Langsung saja, kali ini kita akan membuat 3 jaringan yang akan terhubung satu sama lain menggunakan router. Dan di sini saya akan menggunakan routing static dan dinamik saja. Di sini kita menggunakan PC, laptop itu pada LAN A, kemudian LAN B-nya ada laptop aja, dan LAN C-nya itu server. Pada LAN A saya akan menggunakan switch. Oke, kali ini kita akan langsung saja masukkan routernya, yaitu PT router di sini yang akan mengkoneksikan LAN A dan LAN B. Kemudian di sini ada PT router kedua. Langsung saja kita akan mengkoneksikan semua device ini menggunakan kabel ya. Oke, di sini saya akan membuat keterangan terlebih dahulu yaitu bagaimana IP address pada setiap jaringan ini.
Oke, di sini keterangannya kita udah buat ya biar lebih gampang aja. Kali ini kita akan langsung mengkonfigurasikan IP address pada setiap perangkat keras. Pertama itu pada LAN A. Kemudian di sini flash internet 1/0 pada LAN B. Kemudian kita konfigurasikan pada laptopnya juga. Oke, ini masih merah karena belum nyala ya, kita nyalakan dulu. Setelah itu ke LAN C, kita akan konfigurasi IP address pada servernya. Kemudian pada routernya, kita nyalakan dulu flash internetnya. Setelah semua konfigurasi sudah selesai, kali ini kita akan melakukan konfigurasi pada default gateway setiap perangkat agar bisa saling terhubung satu sama lain. Oke, di sini semua konfigurasi IP sudah beres. Kali ini kita langsung aja melakukan proses routingnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan routing statik, kemudian routing dinamis. Kita langsung saja ke routing ini, ke router 4. Kita ke bagian routing, klik statik, kemudian kita akan menuliskan atau kita akan mengetikkan network yang akan kita tuju. Di sini network yang akan kita tuju yaitu LAN C. Networknya 192.168.0.0. Kemudian mesh-nya 255.255.255.255.0 dan kemudian next hop. Apa itu next hop? Next hop adalah alamat IP yang akan dilewatkan oleh router ini untuk mengirimkan data ke LAN C. Alamat network yang akan dilewati oleh router 4 ini adalah network point to point. Anggapannya next hop ini adalah alamat IP address pada router 5 yang kita sudah setting tadi, yang kita sudah konfigurasi tadi. Kita tinggal klik add. Oke, di sini sudah ada. Kemudian setelah kita konfigurasi pada router 4, kita konfigurasi juga pada router 5. Di sini kita menggunakan routing statik. Kita langsung saja menuliskan network. Di sini ada dua network yang ingin koneksikan dari router 5 ke router 4, yaitu network LAN A dan LAN B. Kita akan mengetikkan LAN B terlebih dahulu ya, yaitu networknya 172.16.0.0, kemudian max-nya 255.255.0.0. Next hop-nya IP address dari router ini, yaitu 192.168.1.1 dan kita add. Oke, nah ini adalah network LAN B, kita udah add. Kemudian kita langsung saja mengetikkan kembali network LAN A agar LAN C ini bisa terhubung ke LAN A juga. Kita langsung ketik saja networknya, kemudian max-nya kita ganti ini jadi 0 dan next hop-nya kemudian sama. Kenapa sama? Karena dari router 5 ini ke router 4 jaringan yang dilalui adalah jaringan yang sama, karena ini ada karena cuma satu aja yang dilewati. IP yang kita ketik pada next hop ini adalah IP address pada router 4. Kita klik add. Oke, semua sudah selesai. Routing statik yang kita sudah konfigurasikan sudah selesai. Kemudian kita akan mengecek konektivitas setiap jaringan ini menggunakan Simple PDU. Kita menggunakan Simple PDU untuk mengecek konektivitas. Kita mulai dari LAN A ke LAN B dulu ya. Oke, fail. Di sini emang percobaan pertama akan fail. Kita coba klik lagi. Ya, sukses. Berarti dari LAN A ke LAN B itu berhasil. Kita coba lagi dari LAN A ke LAN C menggunakan PC ini. Misalnya PC ini mau mengirimkan data atau informasi ke LAN C gitu, ke server ini. Kita coba klik. Seperti biasa, attempt pertama atau percobaan pertama akan fail. Kita coba 2 kali, sukses. Berarti proses routing berhasil dari LAN A ke LAN C. Sekarang kita melakukan proses routing dari LAN B ke LAN C. Coba. Sukses. Begitupun juga sebaliknya. Kita coba dari LAN C ke LAN A. Set ke LAN A. Seperti biasa dia akan fail. Kita coba 2 kali. Sukses. Kita akan coba dari LAN C ke LAN B. Sukses. Routing yang sudah kita konfigurasikan berhasil. Static routing kita konfigurasikan sudah berhasil. 3 jaringan kita sudah buat sudah terkoneksi satu sama lain. Oke, kita sudah menggunakan routing static. Kali ini kita akan menggunakan routing dynamic. Routing dynamic menggunakan RIP ya. Oke, hal yang pertama kita lakukan di sini kita akan menghapus ini, remove pada setiap routing yang terkoneksi ya. Routing dynamic singkatnya seperti misalnya kita ingin mengkonfigurasikan suatu router menggunakan cara dynamic. Bagaimana caranya? Yaitu kita lihat aja berapa kabel yang terhubung pada router tersebut. Misalnya di sini saya ingin melakukan konfigurasi dynamic pada router 5. Di sini ada 2 kabel yang terhubung, kabel yang ada pada LAN C dan point to point. LAN C networknya itu 192.168
dan point to point yaitu 1192.168.1.1. Jadi yang kita lakukan adalah mengkonfigurasikan atau memasukkan dua network ini ke router ini karena hanya dua kabel yang terhubung pada router 5 ini. Kita langsung saja coba. Kita ke routing, kita ke RIP. Kita langsung masukkan network. Itu pertama network LAN C 192.168.0.0. Kita add, kemudian 192.168.1.1 pada network point to point. Karena hanya dua kabel atau dua konektivitas atau dua network yang terkoneksi pada router 5, jadi cuman kita masukkan dua network aja gitu. Oke, ini sudah selesai, simpel itu. Kemudian pada router 4 ada 3 kabel yang terhubung, jadinya kita memasukkan 3 network. Kita coba di sini ke RIP, kita masukkan network yang pertama yaitu LAN A, saya masukkan, terus 172.16.0.0, kemudian network point to point 92.168.1.1, kita add. Oke, ini sudah ada 3 sesuai dengan kabel yang terhubung pada router ini, dan ini ada 2 juga sesuai dengan kabel yang terhubung. Setelah itu konfigurasi sudah selesai, mari kita coba seperti tadi menggunakan simple PDU dari LAN A ke LAN B, coba sukses. Kemudian kita coba dari LAN A ke LAN C, sukses juga. Berarti routing dynamic dari LAN A ke LAN C berhasil. Kita coba dari LAN B ke LAN C. Ini ke sini sukses juga. Kita mencoba lagi sebaliknya dari LAN C ke LAN A, sukses. Dari LAN C ke LAN B, sukses. Berarti routing dynamic yang kita sudah konfigurasi sukses. Oke, mungkin segini saja untuk pengsimulasian routingnya. Terdapat 2 routing yang saya gunakan di sini, yaitu routing statik dan routing dynamic. Kedua-duanya sukses, berhasil terhubung, yaitu dari LAN A ke LAN C dan LAN C ke LAN B dan sebaliknya. Akhir kata, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Abid Al-Khawarizmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.